Pada suatu masa yang sangat lama, ketika hutan-hutan di Jawa masih lebat dan sungai-sungainya mengalir jernih tanpa tersentuh manusia, hiduplah seorang pemuda desa bernama Jaka Tarub. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk sederhana di pinggir hutan. Hari-harinya dihabiskan dengan berburu, menanam padi, dan mencari kayu bakar. Hidupnya sederhana, tetapi ada satu hal yang selalu ia rasakan setiap malam ketika duduk memandang langit. Kesepian. Seringkali ia memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit malam dan bertanya dalam hatinya, apakah suatu hari ia akan menemukan seseorang yang akan menemaninya menjalani hidup. Namun takdir memiliki cara yang aneh untuk mempertemukan dua dunia yang berbeda. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan cahaya jingga menyelinap di antara pepohonan, Jaka Tarub sedang berjalan di dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa yang sangat lembut dan merdu, seperti alunan musik yang datang dari kejauhan. Penasaran, ia mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah telaga kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di dalam telaga itu, 7 wanita yang sangat cantik sedang mandi dan bermain air. Kulit mereka bersinar lembut seperti cahaya bulan. Rambut mereka panjang dan berkilau seperti sutera malam. Di tepi telaga terdapat 7 selendang bercahaya. Saat itulah Jaka Tarub menyadari sesuatu. Perempuan-perempuan itu bukanlah manusia. Mereka adalah bidadari dari kayangan. Di antara mereka ada satu bidadari yang kecantikannya paling memikat. Dialah Nawang Wulan. Tanpa benar-benar memahami alasannya, Jaka Tarub merasa hatinya tertarik pada bidadari itu. Sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Sebuah pikiran yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua. Diam-diam ia mengambil salah satu selendang yang berada di tepi telaga. Selendang itu milik Nawang Wulan. Setelah selesai mandi, para bidadari mengenakan selendang mereka dan satu persatu kembali terbang ke langit. Namun Nawang Wulan tidak dapat menemukan selendangnya. Ia mencari kemana-mana, tetapi selendang itu tetap hilang. Untuk pertama kalinya, Nawang Wulan terjebak di dunia manusia. Tak lama kemudian, Jaka Tarub muncul dan berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia menawarkan bantuan dan mengajak Nawang Wulan tinggal di rumahnya sementara waktu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Nawang Wulan pun menerima. Hari-hari pun berlalu. Perlahan-lahan, kehidupan manusia mulai menjadi bagian dari keseharian Nawang Wulan. Ia belajar menanam padi, menumbuk beras, dan menyiapkan makanan. Sementara Jaka Tarub selalu berusaha memperlakukannya dengan baik. Kebaikannya itulah yang akhirnya menumbuhkan rasa percaya di hati Nawang Wulan. Dan pada akhirnya mereka menikah. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kedamaian. Rumah kecil di tepi hutan yang dahulu terasa sunyi, kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Waktu berlalu, musim berganti. Hingga suatu hari, kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Nawang Wulan melahirkan seorang anak perempuan. Anak itu sangat cantik, dengan mata yang jernih dan wajah yang lembut. Dan Jaka Tarub menamainya Nawangsih. Kehadiran Nawangsih membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan mereka. Setiap pagi, suara tangis dan tawa bayi itu memenuhi rumah kecil mereka. Jaka Tarub sering menggendong putrinya sambil berjalan di halaman rumah. Sementara Nawang Wulan menatap mereka dengan senyum yang hangat. Pada saat-saat seperti itu, Jaka Tarub merasa hidupnya telah sempurna. Ia memiliki seorang istri yang cantik dan baik hati. Ia juga memiliki seorang anak yang sangat ia cintai. Namun di balik kebahagiaan itu, Nawang Wulan menyimpan sebuah rahasia. Ia masih memiliki kekuatan dari dunia kayangan. Ketika memasak nasi, ia hanya membutuhkan sebutir padi. Dengan kekuatan gaibnya, sebutir padi itu bisa berubah menjadi sepanci nasi yang cukup untuk keluarganya. Namun ia memberi satu pesan penting kepada Jaka Tarub. Ia berkata dengan lembut, "Jangan pernah membuka tutup periuk ketika aku sedang memasak." Jaka Tarub berjanji akan mematuhi pesan itu. Pada awalnya ia menepati janjinya. Namun suatu hari, rasa penasaran mulai muncul. Ketika Nawang Wulan pergi mengambil air, Jaka Tarub melihat periuk nasi yang sedang dimasak. Rasa ingin tahunya semakin besar. Akhirnya, ia membuka tutup periuk itu. Di dalamnya hanya ada sebutir padi.
Ketika Nawang Wulan kembali, ia segera menyadari sesuatu telah berubah. Kekuatan gaibnya hilang. Sejak saat itu, ia harus menanak nasi seperti manusia biasa. Persediaan padi mereka pun semakin lama semakin berkurang. Suatu hari ketika mencari padi di lumbung, Nawang Wulan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sudut lumbung itu, terdapat selendang miliknya yang selama ini hilang. Saat itulah, ia menyadari kebenaran. Jaka Tarub telah menyembunyikan selendang sejak awal. Air mata jatuh di pipinya, bukan karena marah, tetapi karena kecewa. Ketika Jaka Tarub pulang, Nawang Wulan berkata dengan suara yang tenang, "Aku sekarang tahu mengapa aku tidak bisa kembali ke langit." Jaka Tarub tidak mampu menjawab. Penyesalan memenuhi hatinya, namun semuanya sudah terlambat. Nawang Wulan mengambil selendangnya, ia bisa kembali ke kayangan. Namun sebelum pergi, ia memeluk anaknya, Nawangsi. Air mata jatuh di wajahnya saat ia mencium kening putrinya. Dengan suara yang lembut ia berkata kepada Jaka Tarub, "Aku harus kembali ke tempat asalku, tetapi jagalah anak kita dengan baik." Dengan selendang itu, Nawang Wulan perlahan terbang menuju langit. Dan sejak hari itu, Jaka Tarub harus menjalani hidupnya dengan penyesalan. Ia membesarkan Nawangsi seorang diri. Setiap malam, ia sering duduk memandang langit, berharap suatu hari bisa melihat kembali bidadari yang pernah menjadi istrinya. Legenda ini terus diceritakan turun-temurun di tanah Jawa, bukan hanya tentang bidadari yang turun dari langit, tetapi juga tentang cinta, kepercayaan, dan penyesalan manusia. Karena sekali kepercayaan itu hilang, bahkan cinta sebesar langit pun tidak selalu mampu memperbaikinya. Setiap legenda selalu meninggalkan pertanyaan, jika Anda berada di posisi Jaka Tarub, apakah Anda akan melakukan hal yang sama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai kisah legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak melewatkan cerita berikutnya.